Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beliana Zara, nomor NPM 2022155015. Saya dari kelompok 3 dan akan mempresentasikan dengan judul metode ilmiah sebagai ciri IPA. Nah, sebelum masuk materi, kita persepsi terlebih dahulu. Mengapa sih langit berwarna biru dan bagaimana teknologi bisa berkembang? Dan yang terakhir, mengapa sih tumbuhan membutuhkan cahaya matahari? Nah, karena manusia menggunakan metode ilmiah. Nah, kita masuk ke materi pertama. Apa itu IPA? Nah, IPA adalah ilmu yang mempelajari gejala alam melalui yang pertama ada observasi, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada pengujian kata, dan yang keempat ada penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya ada karakteristik IPA. Apa saja sih karakteristik IPA? Nah, yang pertama, sistematis. Yang kedua, logis. Yang ketiga, objektif. Dan yang terakhir, berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya, mengapa sih metode ilmiah itu penting? Nah, yang pertama, ada fungsi metode ilmiah. Di sini ada 4 fungsi metode ilmiah. Yang pertama, membantu memecahkan masalah. Yang kedua, menghasilkan pengetahuan yang benar. Dan yang ketiga, dasar perkembangan teknologi. Dan yang keempat, membantu penelitian ilmiah. Nah, hampir semua teknologi modern berasal dari metode ilmiah, tahu? Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Seperti di slide sebelumnya, ciri-ciri ilmu pengetahuan yang pertama logis, yang kedua objektif, yang ketiga metodik, yang keempat sistematik, dan yang kelima universal, dan yang terakhir kumulatif. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, apa sih arti dari objektif? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pengertian metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah langkah sistematis untuk memperoleh pengetahuan ilmiah menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan dedukatif dan yang kedua ada pendekatan indukatif. Nah, selanjutnya ada langkah metode ilmiah. Ada tahapan metode ilmiah. Yang pertama, observasi. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, eksperimen. Dan yang kelima, analisis data. Yang terakhir, ada kesimpulan. Saja sih contoh metode ilmiah. Nah, ini dia contoh metode ilmiah. Yang pertama, masalahnya, mengapa tanaman layu? Dan yang kedua, hipotesis, karena kurang air. Dan yang ketiga, eksperimennya itu apa? Tanaman disiram setiap hari. Dan kesimpulannya adalah tanaman kembali segar. Selanjutnya, ada sikap yang harus dimiliki ilmuwan. Apa saja sih sikap yang harus dimiliki ilmuwan? Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, terbuka. Yang keempat, skeptis. Yang kelima, optimis. Yang keenam, ada kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, berani menyampaikan kebenaran. Nah, dari materi yang di samping, kira-kira menurut kalian sikap mana yang paling penting? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi implementasi metode ilmiah. Nah, penerapan metode ilmiah dalam kehidupan. Yang pertama, penelitian ke laboratorium. Yang kedua, pengembangan obat. Yang ketiga, pertanian modern. Yang keempat, teknologi digital. Dan yang terakhir, penelitian lingkungan.
Nah, selanjutnya ada cabang-cabang IPA. Yang pertama, IPA alam. Nah, apa saja sih cabang-cabang di IPA alam? Yang pertama ada fisika, yang kedua ada kimia, dan yang ketiga ada biologi. Nah, selanjutnya ada IPA sosial. Yang pertama sejarah, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga ada sosiologi. Nah, yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa. Yang pertama ada geologi, yang kedua ada astronomi, dan yang ketiga ada geografi. Selanjutnya ada perkembangan IPA. Nah, pada abad ke-15 sampai ke-16, Copernicus dan Galileo. Dan pada abad ke-20, fisika kuantum dan relativitas. Dan pada abad ke-21, ada teknologi informasi dan AI. Selanjutnya, IPA bersifat relatif dan dinamis. Relativitas IPA yang pertama, teori dapat berubah. Yang kedua, menyesuaikan data terbaru. Contohnya itu apa sih? Nah, contohnya seperti geosentris ke heliosentris. Dan yang kedua, IPA bersifat dinamis. Yang pertama selalu berkembang dan yang kedua terbuka terhadap penemuan baru. Sebelum kita ke kuis, di materi ini kira-kira apa sih teknologi terbaru hasil perkembangan IPA? Quiz time! Yang pertama, apa sih langkah pertama metode ilmiah? Dan yang kedua, sebutkan 3 sikap ilmiah. Dan yang terakhir, mengapa sih IPA disebut dinamis? Oke, baik. Kesimpulan dari metode ilmiah adalah ciri utama IPA, yaitu IPA berkembang melalui observasi dan eksperimen dengan sikap ilmiah yang sangat penting, dan IPA terus berkembang mengikuti zaman. Dari penghujung presentasi, sekian dan terima kasih. Ada kata-kata dalam materi hari ini. Ilmu pengetahuan berkembang karena rasa ingin tahu manusia.